Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan membagikan video mengenai cara hitung manual uji autokorelasi Darwin-Watson. Uji autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik dalam uji regresi linier dengan metode OLS. Jadi di sini untuk membuktikan apakah residual pada periode T ada korelasi atau tidak dengan residual pada periode sebelumnya atau T-1. Baik, di sini akan saya berikan contoh menggunakan bantuan Excel untuk cara perhitungan manualnya, tahap-tahap yang harus dilakukan. Untuk contoh kasus, di sini ada data penjualan motor triwulanan di sebuah dealer motor ABC di kota XYZ. Di sini ada satu variabel dependen yaitu Y dan dua variabel independen yaitu X1 dan X2, di mana Y adalah penjualan motor dalam satuan unit per tribulan. Kemudian X1 adalah biaya iklan dalam satuan juta per bulan. Kemudian X2 adalah jumlah tenaga sales, yaitu dalam satuan orang. Di sini ada data sampai dengan 15N-nya. Bagaimana langkah-langkahnya untuk cara perhitungan manual? Baik, sebelum kita mulai membagikan tahapan satu demi satu, saya beritahukan kepada rekan-rekan, teman-teman, sobat Kanda Data, agar tidak tertinggal video-video terbaru dari Kanda Data, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Silakan like and share bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik, kita langsung saja. Di sini tahap pertama, ketika kita akan melakukan perhitungan manual uji autokorelasi menggunakan Darwin-Watson, yaitu kita membutuhkan residual. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa uji autokorelasi di sini untuk membuktikan bahwa tidak ada korelasi atau hubungan antara residual pada periode T atau saya notasikan dengan ET dengan residual pada periode sebelumnya atau ET-1. Jadi pertama, kita lakukan analisis regresi terlebih dahulu untuk mencari nilai residualnya. Jika teman-teman akan melakukan analisis regresi secara manual, silakan tonton video saya, baik untuk yang regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda, bagaimana cara memperoleh nilai residualnya. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan bantuan Excel. Bagi teman-teman yang belum menginstall analisis data di Excel, silakan install terlebih dahulu. Jika tidak, teman-teman juga bisa memanfaatkan software-software alat pengolah data yang ada, misalkan SPSS, kemudian SAS, ada lagi Minitab, Stata, dan lain sebagainya. Baik, di sini bagaimana caranya kalau kita akan melakukan pencarian nilai residual pada analisis regresi linear berganda. Karena di sini adalah variabel X-nya adalah ada 2, jadi lebih dari 1 sehingga menggunakan regresi linear berganda. Cara pertama adalah kita lihat di menu di atas, kita klik data. Jika teman-teman sudah menginstall, nanti di ujung atas sebelah kanan ada data analisis. Mungkin tertutup oleh video saya, tapi di belakangnya ada data analisis. Jika kita klik, maka akan muncul menu pilihan-pilihan analisis yang akan kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita akan melakukan analisis regresi, jadi kita langsung mencari regression. Setelah kita temukan regression, kemudian kita klik OK.
Langkah selanjutnya adalah kita melakukan input Y range, jadi kita masukkan, input data-data variabel Y. Kita klik, kemudian kita blok, saya blok sama dengan nama variabelnya ya, kemudian kita tutup, kemudian untuk yang input X range juga sama, kita buka, kemudian kita blok sampai dengan semua variabel masuk, kemudian kita tutup kembali. Ingat, di sini kita mengcopy Y, X1 dan X2 atau di row 3, sehingga kita ini perlu checklist labels. Jadi jangan lupa diklik labels untuk memunculkan nama variabelnya. Kemudian di sini ada confidence level, saya setting 95%. Artinya jika signifikansi alfanya lebih besar dari 5%, artinya tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh. Baik, kemudian di sini untuk output rank, saya akan menyimpan hasil analisisnya di dalam sheet ini, sehingga saya klik output rank, kemudian diletakkan di mana? Saya letakkan di bawah, klik saja di sini, kemudian saya close. Selanjutnya bagaimana? Sesuai dengan tujuan, kalau kita sampai di sini, ini artinya kita melakukan analisis regresi linear seperti biasanya. Namun kalau kita ingin memunculkan residual, jangan lupa klik residuals. Residual. Setelah diklik, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, Excel akan menganalisis regresi linear berganda. Jadi ini hasilnya pasti akan sama dengan software-software pengolah data yang lainnya. Kalau penasaran, silakan dibandingkan dengan hasil analisis teman-teman yang melakukan analisis menggunakan software alat pengolah data yang lain. Langsung saja di sini untuk rumus Durbin-Watson ya, ini residual kita sudah peroleh. Residual itu adalah pengurangan dari Y observasi dikurangi dengan Y predicted dari koefisien estimasi regresi yang kita runkan tadi. Kita ingatkan kembali untuk rumus Durbin-Watson ya. Di sini rumusnya adalah sigma. Sigma itu adalah jumlah ya, jumlah dari variabel ET ya atau residual dikurangi residual periode sebelumnya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan sigma atau jumlah ya dari residual pada periode T ya dikuadratkan. Jadi kita untuk mencari nilai Durbin-Watson kita menggunakan rumus ini. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk mencari nilai-nilai ini bagaimana? Jadi kan kita tadi sudah memperoleh, kita untuk memudahkan kita buatkan saja. Di sini adalah Y predict ya. Ini artinya adalah prediksi Y berdasarkan dari koefisien estimasi regresi yang telah kita run. Kemudian di sini adalah residual ya dalam kurung ET. Selanjutnya kita butuh residual pada periode T dikurangi residual pada periode sebelumnya ya atau ET-1 ya. Selanjutnya kita tadi butuh sigma ET pangkat 2 ya. Kita sudah punya ET, kemudian ET min ET min 1. Tinggal kita kuadratkan saja ya. Jadi ET kuadrat, kemudian ET min ET min 1 ya, kuadrat.
Nah, kita sudah peroleh, eee, template-nya, kita perlu, menemukan angka-angka ini untuk menghasilkan nilai DW, ya, itu Darwin-Watson. Baik, di sini ya predik dan residual sudah kita peroleh perhitungannya dari analisis regresi menggunakan Excel. Kita copy saja, kita lihat, nilai residualnya, kita copy saja, kita blok semuanya, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di yang sudah kita buat template tadi ya. Pastenya jangan lupa kita paste value saja supaya, rumusnya tidak ikut tercopy. Ya, oke. Mungkin kita samakan berapa angka di belakang koma, misalkan kita akan 3 angka di belakang koma, ya. Oke, sudah kita peroleh. Selanjutnya, kita mencari ET min 1 ya, artinya adalah, residual pada periode T dikurangi residual pada periode sebelumnya. Berarti sama dengan, ya, jadi ini misalkan di periode T dikurangi residual pada periode T-1. Jadi cukup seperti itu saja untuk, perhitungannya, ya. Jadi sekali lagi, jadi pada periode T, ya, dikurangi dengan residual pada periode sebelumnya, gitu ya, seperti itu, enter, kemudian kita, tarik sampai habis ya. Oke. Kemudian selanjutnya, kita kuadratkan atau pangkatkan 2 yang ET-nya, sama dengan ini yang ET ya, kemudian kita pangkatkan 2. Jika tidak menemukan pangkat 2, di keyboard silakan lihat di atas angka 6, itu ada pangkat, jadi cukup klik, shift angka 6 ya, nanti akan muncul. Kemudian enter, kita 3 angka di belakang koma saja. Oke. Selanjutnya kita tarik saja semuanya. Oke. Selanjutnya, untuk ET-1 pangkat 2, kita yang, di sel O5 ya, sama dengan nilainya ini ya, kemudian kita pangkatkan 2 atau kuadrat. Tekan enter, ya, kita koma di 3 angka di belakang koma saja ya. Kemudian kita tarik semuanya sampai selesai. Nah, kita sudah selesai. Selanjutnya untuk mencari DW kita butuh sigma ya. Sigma itu adalah jumlah ya, dalam kurung sigma ya. Kita butuh jumlahnya yang ET kuadrat dan ET min 1 kuadrat. Berarti kita butuh nilai jumlah dari yang kolom N dan kolom O. Langsung saja sama dengan sum, buka kurung, kita blok sampai terakhir, kemudian tutup kurung, dan enter. Ya, kita sudah peroleh nilai angkanya dengan cara yang sama dengan sum, ya. Kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Ya, sudah kita peroleh. Kemudian untuk nilai DW, ya, sama dengan, kita tinggal sama dengan, berarti yang menjadi pembilang adalah yang sebelah kanan ini ya. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya adalah yang sebelah kiri, yang ET pangkat 2. Kemudian kita enter. Nah, jadi hasil tabel DW-nya, Durbin-Watson-nya adalah 2,111. Kita sudah peroleh nilai Durbin-Watson-nya ya. Jadi kita sudah bisa menghitung secara manual untuk koefisien DW-nya. Kemudian bagaimana cara interpretasinya? Di sini saya sudah buatkan tabel ya. Tabel Durbin-Watson atau DW dengan alfa 5% sesuai dengan yang saya analisis tadi ya. Caranya bagaimana? Jadi untuk Durbin-Watson di sini K ini adalah jumlah variabel independen ya.
Jadi kita menggunakan dua variabel independen yaitu X1 dan X2 sehingga untuk mencari nilai DL dan DU adalah kita di K2. Kemudian untuk N adalah jumlah data. Jumlah data kita adalah 15 ya. Coba kita lihat caranya, ketik count, kemudian buka kurung, kemudian kita blok ya. Ada berapa N-nya? Tutup kurung, enter. Oh, 0. Oh, yang ini ya. Sama dengan, ulangi lagi ya, count, kemudian kita blok, tutup kurung. Nah, ini ya, 15 ya. Karena ini harus berupa angka ya. 15. Berarti kita cari yang K2 dan 15 ya. Sehingga kita tulis di sini saja ya. DL, kemudian sini ada DU ya. DL-nya berapa di sini? Kita lihat yang K2 ya. Berarti posisi DL yang 15. DL-nya adalah 0,9455. Kemudian yang DU-nya adalah 1,5432. Apakah sudah selesai? Iya. Jadi kita selanjutnya, saya untuk mempermudah buatkan tabel untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini kita sudah memperoleh nilai DL, kemudian DU, kemudian kita butuh nilai 4 min DU dan 4 min DL. Kita langsung saja hitung 4 min DU, kemudian satu lagi adalah 4 min DL. Sekarang kita lihat 4 dikurangi nilai 1,5432. Ya, berapa nilainya? Silakan. Nilainya adalah 2,4568 ya. Nanti silakan dicek, barangkali saya ada kesalahan menjumlah. Kemudian 4 min DL berarti 4 dikurangi 0,9455. Nilainya berapa? Nilainya adalah 3,0545. Silakan dicek, barangkali saya juga ada kekeliruan. Nah, kemudian bagaimana nilai DW-nya? Nilai DW-nya adalah, ya, saya linkkan saja dengan hasil perhitungan tadi. DW-nya adalah ini ya, 2,111 sekian ya. Posisinya di mana? Kalau kita lihat di sini, apakah sudah sesuai? 0, DL adalah 0,9455, DU lebih besarnya 1,5, masuk akal ya. Kemudian baru 2, baru 4 min DU. 4 min DU 2,45, kemudian baru ke 3,0545, kemudian baru ke 4. Oke, itu sudah tepat untuk perhitungan ininya. Kemudian posisinya di mana? Jadi posisi nilai DW 2,11 ya. Jadi ini 2,11 persis di sini ya. Kurang lebih di sini posisinya untuk DW. Nah, untuk posisi di sini ini berada di antara nilai DU dan 4 min DU. Berarti kita lihat di sini pengambilan kesimpulannya adalah non autokorelasi. Ya, jadi kita sudah lihat, jadi kesimpulannya kenapa tidak terjadi autokorelasi, karena posisi nilainya adalah di antara nilai DU dan 4 min DU ya. Kesimpulan tidak terjadi autokorelasi. Artinya bahwa di sini tidak ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya ya. Nah, begitu kesimpulannya sehingga nanti bisa memenuhi asumsi OLS karena disinilah tidak terjadi autokorelasi. Ingat untuk autokorelasi karena kita melihat residual antar periode ini digunakan pada data-data sekunder ya, atau data time series. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan bagaimana cara hitung manual uji autokorelasi dari Ben Watson. Semoga bermanfaat. Silakan klik subscribe supaya nanti ada informasi
untuk video-video terbaru dari, Kanadata. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.